Hai semuanya, di video sebelumnya kita udah lihat tentang routing di Angular. Lalu sejauh ini kita sudah bermain dengan data, tapi sebenarnya kalau kita lihat data kita masih statis atau kita tulis sendiri. Di video ini kita akan lihat gimana caranya kita ngambil datanya dari database. Jadi karena di sini kita nggak belajar database-nya sendiri, database-nya kita udah ada tutorial terpisah. Jadi saya udah bikin duluan nama database-nya di sini Angular, lalu saya bikin table users. Kolomnya simple, cuma ID sama nama dan kota sesuai yang data yang kita punya sekarang. Jadi nanti kita mau data-datanya ini nggak lagi statis tapi diambil dari database. Kita balik ke kode kita. Jadi nanti intinya kita mau ngambil atau ngeluarin data yang sama persis seperti ini. Jadi saya komentarin aja bagian yang ini. Lalu untuk berinteraksi dengan file lain, karena kita nanti akan melakukan request Ajax di sini, kita akan menggunakan service HTTP dari Angular yang disediakan. Untuk metodenya karena kita cuma mau ngambil data, kita pakai get, kita nggak pakai post di sini. Lalu untuk parameter pertama atau satu-satunya parameter di sini, filenya mau ngambil dari mana? Kita akan bikin misalnya db.php atau saya kasih nama yang lebih jelas data.php, dan kalau berhasil .success seperti pada jQuery, kita ingin melakukan anonymous function ini. Lalu di fungsi ini sendiri, jadi intinya sebelumnya di fungsi ini saya, di scope saya, kita butuh masukin dependency injection satu lagi, bukan cuma scope. Untuk pakai service HTTP berarti kita juga harus masukin HTTP di sini sebagai parameter. Lalu balik lagi di sini, ingat kalau di jQuery kalau kita pakai success function ini, kita harus nyediain tempat buat datanya nanti buat diterima. Jadi misalnya saya kasih nama hasil di sini. Lalu di sini kita bisa ngelakuin persis sama yang kita lakuin di sini, yaitu ambil scope.data dari hasil nanti, yaitu yang kita kasih namanya hasil di sini. Jadi nama di parameter sini dan sini harus sama, karena nanti hasilnya akan kita keluarin dari data.php ini. Jadi sekarang kita bikin file data.php-nya. Data.php. Lalu saya akan paste kode yang biasa kita pakai buat mengkonekkan ke database, karena sekali lagi kita nggak belajar database-nya sendiri, kita belajar cara mengkoneksi Angular ke database di sini. Jadi silakan teman-teman pause sebentar. Baris pertama di sini, karena kadang kalau kita coba request ngambil data dari halaman lain, biasanya ada yang namanya CSR atau cross-site. Jadi kita ngizinin di sini, tapi ini biasanya opsional, kalau enggak juga nggak apa-apa, cuma biar amannya di sini daripada kita dapat error ntar. Lalu saya pakai sistem database-nya MySQL, kita konekin seperti biasa, dan juga ngambil semua data dari table users yang tadi udah saya liatin dan ngejalanin query-nya. Jadi ini cara ngambil data biasa. Sekarang gimana caranya kita nyambungin ke Angular-nya. Jadi kita akan intinya sekali lagi kita mau datanya persis seperti ini. Jadi saya akan copy bagian ini. Kita mau persis seperti ini hasilnya nanti, hasil akhirnya. Saya akan kasih jarak biar mudah dibaca. Oops. Kita komentarin. Ini cuma buat acuan kita aja. Jadi tujuan hasilnya seperti ini. Yang pertama kita sediain dulu string, karena kita mau ini semua nanti jadi satu string yang panjang. Saya kasih nama output misalnya. Di output kita ini kita inisialisasi dulu kalau dia bakal jadi string. Lalu kita keluarin karena kita udah sediakan query-nya. Kita udah jalanin, kita keluarinnya sendiri, kita pakai metode while.
kita simpan di variabel row untuk ngambil tiap datanya. Jadi kita mau ngelakuin pengulangan di tiap datanya sekarang. Kita pakai metode mysql fetch association. Jadi nanti kita dapatnya associative array, karena ingat kalau JSON kita harus pakai namanya, bukan pakai angka indeks. Tentu hasilnya ini dari result sini. Lalu di antara metode while kita mau ngapain sekarang? Sekali lagi acuan kita yang ini. Jadi sekarang kita bikin kerangka dalamnya dulu. Nanti bagian kurung kotaknya ini gampang. Di bagian akhir kita bikin kerangka dalamnya dulu. Kita mau bilang jika si outputnya ini nggak kosong, jadi kalau dia kosong dia nggak akan kena ini. Artinya pas pertama kali output kita kosong, dia nge-skip bagian ini. Kita mau kalau bagian ini nggak kosong, kita mau nambahin koma. Jadi kita nggak mau komanya ada di awal, tapi setelah ada datanya baru kita mau ada komanya. Jadi sekarang kita bilang outputnya bukan cuma sama dengan, tapi titik sama dengan, untuk ngegabungin sama nilai sebelumnya. Kita mau nambahin koma di situ. Lalu di sini setiap loopnya, setiap pengulangannya, kita mau si outputnya ini bikin formatnya ini harus hati-hati. Saya ngambil satu tanda petik dulu, yang isinya nanti kurung kurawal, lalu nama. Dan ingat pada JSON kita harus kasih tanda petik di bagian key-nya. Jadi ngebedain ini punya JSON yang tanda petik 2 ini. Kalau ini untuk string, tanda petik 2. Lalu kita mau ngasih namanya, ngambil namanya, karena dia harus dinamis, kita ngambil dari database. Kita pakai menggabungnya seperti ini dulu. Kita mau mengconcatenate istilahnya. Row, nama tabel kita nama. Di antara kurung persegi ini kita masukin nama. Sebelumnya tanda string harus kita akhirin di sini. Hati-hati. Lalu kita gabungin di sini dan kita mau mulai lagi di sini stringnya. Lalu diakhirin seperti ini. Kita belum mau langsung habis. Ingat kita mau ngelakuin pengulangan. Jadi kalau 3 kali data, bentar, kita mau ada koma di sini. Nama. Ini harus hati-hati juga, jangan sampai kecampur. Kita di sini 2 tanda petik. Jadi pasangan key value ini dibungkus dengan tanda petik 2, tapi stringnya sendiri kita pakai tanda petik 1, karena harus beda, kalau nggak dia bakal bingung nanti ngerendernya. Jadi setelah ini harus benar-benar hati-hati. Kita mau diakhiri dengan tanda petik juga, karena kita mau nanti saya lihatin aja ininya hasilnya nanti, karena kita mau di bagian namanya juga hasil dari ini jadi string. Jadi kalau sekarang saya output dulu biar teman-teman lihat. Saya keluarin di sini aja langsung. Print _r si outputnya, dan kita matiin scriptnya. Kita ke data PHP langsung. Saya mau ke data.php. Teman-teman lihat, ini string kita sekarang sesuai yang kita mau. Kalau JSON ininya harus dalam tanda petik, dan juga sepertinya tanda petiknya kita salah, harusnya di sebelum tanda semikolon ini atau tanda titik 2.
karena namanya harus dalam tanda petik, begitu juga dengan nilainya. Jadi kita tukar sekarang, namanya harus kita taruh di tanda petik juga, dan bagian namanya sendiri atau nilainya kita bungkus dengan tanda petik, yaitu ini dan juga di sini. Dan koma ini, karena koma di sini, lalu kita mau untuk kedua mirip, kita mau kota sekarang. Hati-hati, pokoknya mainin tanda petik dua, tanda petik satunya. Dan kita belum mau buka kurung Kurawa di awal ini. Kita baru koma, lalu kota di sini titik dua, nama kotanya sekarang. Lalu di akhir, karena kita udah bagian akhir, kita nggak perlu koma lagi, tapi kita perlu tutup kurung sebagai akhir ini. Jadi karena dia while di sini pengulangan, untuk data kedua dia bakal ngulangin, dia akan ngecek di output ini, karena dia udah nggak kosong maka dia akan kasih koma. Jadi koma di sini tugasnya untuk koma yang bagian luar ini. Kelihatannya ribet, tapi nanti kalau teman-teman silahkan ketik, diulang-ulang videonya, nanti akan jelas. Kita lihat hasil akhirnya, kalau sudah benar kita bisa lanjut, bisa refresh. Bagus sekali. Kita lihat semuanya sesuai ekspektasi kita, yaitu hasilnya seperti ini. Sekarang berarti kita udah bisa taruh outputnya di antara kurung persegi seperti ini. Jadi langsung aja kita kasih nilai baru untuk si output ini. Output sekarang kita mau masukin persegi, lalu ditutup juga dengan kurung persegi. Maaf. Dan jangan lupa kita mau masukin nilai output yang sebelumnya, yaitu string panjang tadi, yang isinya sudah persis seperti ini. Berarti kita tinggal balikin nilainya. Ingat, ketika kita mau naruh hasilnya di sini, kita harus mengecho hasil request kita di sini. Jadi semua string ini akan kita echo. Kita hapus saja ini. Saya echo output sekarang, yang harusnya udah benar. Karena kalau kita refresh sekali lagi, hasil datanya udah sesuai yang kita inginkan. Jadi ekspektasi kita kalau kita sekarang ke indeks, bagus sekali, semua datanya sesuai yang kita inginkan. Jadi perhatiin, nama value-nya di sini, nama dan kota harus persis dengan di bagian part kita. Ingat, di controllernya dn.nama ini dan juga dn.kota. Jadi kalau di sini kotas, misalnya pakai s, di data kita berarti harus kotas juga di sini. Itu dia kurang lebih. Kita tes dulu kalau kita masukin sekarang dari database. Saya masukin data baru misalnya. Loading. Koko dari Lampung dia. Go. Dan kita coba refresh di indeks kita. Tambahan Koko, bagus sekali, berarti kita sekarang datanya udah dinamis lagi. Udah nggak seperti sebelumnya yang kita hardcode di sini. Itu dia, semoga jelas, cukup panjang. Karena memang kita harus hati-hati pengeluaran stringnya di sini harus benar. Semoga jelas, sampai jumpa.